Pertempuran yang terjadi di Elbaf sedang memanas meskipun untuk saat ini para kesatria suci memegang kendali dalam pertarungan ini. Tapi para kesatria suci masih berhadapan dengan para kru topi jerami saja. Dan saat ini Luffy, Zoro, dan Sanji masih berada di dunia bawah tanpa menyadari jika sedang ada pertempuran di dunia matahari. Sedangkan Chopper Gaban baru saja akan bergerak melawan mereka. Nah, bagaimana keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kalau sudah, terima kasih. Kita mulai dengan cover story yang ternyata masih bertemakan pertualangan Yamato yang sudah memasuki volume ke-32. Ya, ini menjadi salah satu cover story terpanjang. Nah, kali ini misi Yamato dibilang sukses dalam menangani masalah penculikan yang dilakukan oleh Wushu dan juga anak buahnya tanpa adanya korban jiwa. Dan hal itu diapresiasi oleh Daimyo Udon yaitu Raizo yang langsung mendatangi markas Wushu beserta para samurai. Saat ini Yamato telah mendapatkan 2 pengikut yaitu Ulti dan juga Peg Ones. Dan apakah pertualangan selanjutnya akan masih masuk dalam cover story? One Piece chapter 1147 dimulai dengan Saul yang telah menyadari jika para kesatria suci memiliki kekuatan yang tidak biasa yang mampu meregenerasi tubuhnya dengan cepat sehingga mereka sulit untuk dikalahkan. Maka dari itu, dalam sedikit kilas balik, Saul telah memperingati Robin dan juga Chopper untuk tetap berada di dalam rambutnya apapun yang terjadi. Ya, seperti yang kita ketahui, Saul memberikan wasiat untuk tetap berada di dalam rambutnya dan saat yang tepat maka Robin harus menyelamatkan anak-anak. Kondisi Saul saat ini memang sedang sekarat dengan luka-luka yang sangat menyakitkan karena duri-duri yang menusuk tubuhnya dan merobek kulit dan dagingnya. Belum diketahui secara pasti apakah nantinya Saul masih tetap selamat atau mati. Nah, dirasa urusannya dengan Saul sudah selesai tanpa mencurigai jika di rambut Saul ada orang, maka Somer meninggalkan mereka. Lalu ia meminta Gunko agar tidak mengganggu kru topi jerami karena Somer tidak mau berurusan dengan Yonko Luffy sama halnya dengan Killingham. Tapi tampaknya Gunko tidak mengubris ucapan rekannya dan merasa jika dirinya hebat. Maka ia tetap dengan pendiriannya untuk menjadikan Brook sebagai budaknya yang selalu memainkan musik untuknya sambil menginjak kepala Brook. Cara ini memang benar-benar merendahkan kru topi jerami. Brook tentu saja langsung menolaknya. Selain ia tetap setia kepada bajak laut Mugiwara, Brook juga tidak mau menjadi budak dari pemerintah dunia. Meskipun risiko yang ia dapatkan dalam penolakan itu adalah Gunko akan membunuhnya. Lantas, apakah Gunko benar-benar akan membunuh Brook? Tapi tampaknya tidak karena Gunko yang didesak oleh Somer jika urusannya saat ini telah selesai dengan para kru topi jerami. Maka ia langsung menendang Brook dengan penuh kekesalan. Lalu cerita beralih dengan Somer yang memberi pengumuman kepada seluruh penduduk Elbaf jika saat ini ia telah mendapatkan 10 anak-anak. Dan jika anak-anak ingin selamat maka mereka harus menghancurkan sekolah dan perpustakaan. Lalu mereka bersumpah setia kepada pemerintah dunia. Kami yakin ancaman Somer ini tidak akan disetujui oleh para kesatria Elbaf. Mereka tidak akan tunduk pada pemerintah dunia. Dari sini kita sudah tahu bahwa pemerintah dunia sejak dari dulu menginginkan jika para kesatria Elbaf berada di bawah kendalinya dan para raksasa berada di pihaknya saat perang besar-besaran nantinya terjadi. Tapi tampaknya membuat para raksasa tunduk tidak semudah yang dibayangkan. Lalu kita diperlihatkan para monster mimpi telah memasuki pemukiman yang membuat banyak warga ketakutan. Nah, ada momen menarik di sini, yang mana kapal Great Eric yang berisikan bajak laut prajurit raksasa menghadapi beberapa monster mimpi yang terlihat seperti istri mereka dan ukurannya jauh lebih besar dari mereka. Dan para raksasa menjadi terlalu takut untuk bertarung menghadapi para monster itu. Menurut para raksasa, monster wanita yang wajahnya sepintas mirip Big Mom yang bersenjatakan centong sayur akan sangat merepotkan mereka. Terlihat tubuh para raksasa sampai mengeluarkan keringat saking takutnya. Inilah yang namanya the power of mak-mak. Entah bagaimana cara raksasa ini menghadapi mereka. Di sisi lain, para anak-anak yang menjadi sandera kini telah sadar dan bahkan Kolon juga telah bergabung.
Mereka mencari cara bagaimana untuk lepas karena meski mereka sudah sadar tapi mereka tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang terus berjalan menuju ke sebuah pelabuhan yang di sana kapal sudah siap. Orang yang tampaknya tersisa di depannya hanya Jarul seorang. Mampukah Jarul menghentikan anak-anak tersebut? Lalu chapter ini berakhir dengan Gaban yang bertemu dengan Ripley. Dan dia meminta Gaban untuk pergi menyelamatkan putra mereka. Mengetahui hal itu, Gaban sangat murka karena anaknya juga ditangkap. Sehingga Gaban bergegas pergi untuk menyelamatkan Kolon. Dan di saat yang bersamaan kita melihat Robin yang juga sudah bersiap untuk bertarung karena Sommer telah pergi. Robin dan Gaban bersumpah tidak akan membiarkan hal itu terjadi saat mereka telah maju ke medan pertempuran. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.